Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Lagi-lagi Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bisa memproduksi pesawat tempur. Jadi hanya pesawat tempur ya, ada alutsista yang lain lagi gitu kan yang sudah diproduksi oleh Indonesia. Sebab kan ada pabriknya sendiri lagi tuh. Mantap. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia dan Korea Selatan sedang mengembangkan jet tempur untuk versi Indonesia diberi nama IFX. Dan memproduksi pesawat tempur generasi kelima ini diperlukan waktu minimal 8 tahun. Program IFX atau pesawat tempur pesaing F-16 tersebut dari pengembangan sampai meja produksi akan memakan waktu 8 tahun atau bisa diproduksi massal sesuai rencana pada tahun 2022. Untuk buat pesawat militer normalnya 8 tahun, apalagi skala fighter. Kalau pesawat kecil biasanya cuma 4 tahun produksinya. 2022 prototipe harus terbang pada tahun 2020, itu sudah terbang untuk 2 negara. Kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Persero, Budi Santoso, pesawat tempur IFX versi Indonesia akan dikembangkan dan diproduksi pada fasilitas PTDI di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun ini akan memasuki masa engineering dan manufacturing development. Sebelumnya masa IMD Insinyur-Insinyur Indonesia mempelajari dan mempersiapkan kesiapan teknologi dan sumber daya manusia untuk membuat pesawat tempur seharusnya dimulai tahun 2013, tapi dimundurkan 1 tahun ke 2014 akibat adanya pergantian presiden di Korea Selatan. Budi menerangkan teknologi pesawat IFX akan mengadopsi pesawat generasi kelima atau lebih unggul dari pesawat F-16. Namun, biaya pengembangan jauh lebih murah jadi pesawat yang lebih canggih daripada F-16, tapi target kita lebih murah daripada F-16. Kira-kira seperti itu ungkap Budi. Prototipe atau Purwarupa IFX bisa mengangkasa mulai tahun 2020. Selanjutnya 2 tahun kemudian baru memasuki fase produksi massal. Budi menyebut bisa saja Indonesia melakukan pengembangan lanjutan karena pesawat harus sesuai dengan kondisi geografis dan ancaman terhadap Indonesia. Proses penyesuaian tersebut bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun. Semua alutsista harus disesuaikan dengan kondisi negara sendiri, apakah musuh geografis atau kondisi lawannya. Apa yang terjadi di Korea berbeda dengan di Indonesia. Dia satu konintens, sedangkan negara kita dikelilingi lautan terang. Budi menerangkan untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia, pesawat tempur pesaing F-16 tersebut akan diproduksi sekitar 100 unit. Proses produksi dan pengiriman pesawat akan mulai berjalan sejak tahun 2022. Pembuatan pesawat tempur modern, Indonesia Eksperimen Fighter yang dikembangkan bersama Korea Selatan dengan Indonesia akhirnya berhasil mewujudkan pembuatan pesawat tempur siluman yang dikembangkan sejak 2011 lalu. Sempat mengalami kendala dan nyaris batal lantaran pengembangan pesawat tempur multi-role generasi kelima ini masih berkendala pengadaan beberapa komponen elektronik, radar, dan tracks elektronik optik termasuk technical assistance argumen dari Amerika Serikat. Pembuatan pesawat tempur yang menghabiskan anggaran sebesar 21,6 triliun tersebut digadang-gadang memiliki kemampuan melebihi pesawat tempur Eurofighter buatan Inggris dan F-18 buatan Amerika Serikat. Sebab pesawat tempur didesain dengan teknologi canggih secara aerodinamis dan memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan dilengkapi dengan kemampuan Smasil Conformal Launcher, kemampuan khusus yakni perusak sistem elektronik musuh atau disebut jabar elektronik. Pesawat supersonik ini juga dilengkapi radar yang bisa menangkap pergerakan musuh dari segala penjuru, juga dilengkapi optical targeting system yang berfungsi sebagai mata karena bisa menangkap beberapa lawan sekaligus. Rencananya jumlah pesawat ini akan diproduksi sebanyak 168 unit, di mana Indonesia 120 unit untuk 3 skuadron beberapa dengan Korea. Untuk kebutuhan TNI AU pesawat ini akan dilengkapi dengan track cut atau payung parasut dan external full atau tangki eksternal. Dalam proses pembuatannya, Korean Aero Industry KYS 80%, sedangkan PT Dirgantara Indonesia 20%. Dalam penyediaan komponennya ada 3 tahapan. Dalam pembuatan pesawat ini yakni tahap pengembangan teknologi atau teknologi development, selama 2 tahun yang menghasilkan konfigurasi awal pesawat tempur ini, kemudian engineering manufacturing development dan atau prototipe sebelum akhirnya diproduksi massal. Jika proyek ini berjalan dengan baik, maka dipastikan Indonesia akan menjadi negara pertama
yang disegani di kawasan Asia Tenggara yang bisa memproduksi pesawat tempur. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi ini pembuatan pesawat tempur ya, kerjasama Indonesia dan juga Korea Selatan. Jadi kalau ini sudah diproduksi massal gitu ya, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara ini yang mampu menghasilkan ataupun memproduksi gitu ya pesawat tempur. Jadi ini satu lagi prestasi yang akan diraih oleh Indonesia ini ya. Jadi kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini dalam pembuatan ataupun produksi gitu ya pesawat tempur ini akan menjadi satu lagi prestasi terbaik Indonesia gitu ya. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.